Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 8 Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus sholata, mereka menunaikan salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Faida fa'alu dzalik, jika mereka sudah melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga darah dan harta mereka, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memiliki setidaknya 4 makna umum. Yang pertama adalah di antara metode untuk menyebarkan Islam adalah berperang. Namun, berperang ini bukan satu-satunya metode. Karena memang perang itu hanya di antara cara-cara yang bisa dilakukan. Karena prinsipnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Firman Allah yang lain, walau syaa rabbuka la amana fil ardi, jika Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Namun, apakah engkau hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan banyak lagi ayat yang lainnya. Kemudian, makna yang kedua adalah tujuan yang paling utama dalam dakwah Islam, yaitu akidah dan syar'iyah. Akidah artinya mentauhidkan Allah dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, tergambar dalam syahadatain. Adapun syar'iyah itu dengan menjalankan minimal aturan-aturan pokok yang ada di dalam Islam. Yang ketiga, hadis ini juga menegaskan tentang kehormatan dan hak seseorang apabila dia sudah bersyahadat, sholat, dan zakat, yaitu terpeliharanya darah dan juga hartanya. Yang keempat, ini merupakan bukti kewibawaan Islam. Karena Islam bukan hanya cinta perdamaian, tapi ketika dia diserang, maka dia mampu untuk melawannya, bahkan bisa mengalahkannya. Kemudian, ketika berbuat baik, maka balasannya juga baik. Begitupun sebaliknya. Ketika berbuat yang jahat, maka balasannya pun demikian. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat tersebut, maka pahalanya dari Allah. Innallaha la yuhibbul dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dalam peperangan, ketika ada musuh yang mengucapkan syahadat, maka tidak boleh diperangi. Karena
datang kepada kita kisah Usama bin Zaid, di mana Rasulullah SAW itu dalam tanda petik murka karena ketika dalam peperangan Usama bin Zaid itu membunuh musuhnya yang telah mengucapkan syahadatain. Padahal Usama bin Zaid melakukan seperti itu karena dia tahu bahwa dia itu mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk lepas dari Usama bin Zaid yang akan membunuhnya. Rasulullah SAW sangat marah terhadap hal tersebut. Kemudian pernah suatu terjadi perdebatan antara Abu Bakar dan Umar dalam hal memerangi, bahwa Abu Bakar ketika itu menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Beliau memiliki kebijakan untuk memerangi yang tidak mau berzakat. Mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab protes. Kenapa seperti itu? Padahal Umar itu mendengar hadis ini. Namun yang beliau dengar itu hanya sebagian. Yang beliau dengar adalah umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Hanya sampai kepada syahadat saja. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan tentang kelanjutan hadis tersebut. Dan memang benar bahwa boleh melakukan atau boleh memerangi orang-orang yang tidak melakukan zakat. Ada beberapa dalil yang menyebutkan bolehnya melakukan hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Kemudian yang lain, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Ya. Itu lebih jelas ya, ketika melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka dia adalah saudaramu agama. Maka merupakan suatu paket. Syahadat, sholat, dan zakat minimal dilakukan. Namun tentu, memerangi di sini ada perincian. Tidak berarti harus memerangi sampai akhirnya membunuh. Tidak seperti itu. Agama Islam adalah agama yang indah, agama yang damai. Kemudian yang harus kita ketahui untuk melindungi darah dan harta orang lain, dan begitu pun sebaliknya, adalah yang pertama syahadat. Ini bisa melindungi kita, melindungi darah dan harta kita, dan kita pun harus melakukan perlindungan darah dan harta mereka. Orang-orang yang melakukan pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat, berpegang pada hak Islam yang lainnya. Apabila ini telah terpenuhi, maka sudah menjadi kewajiban untuk kita kepada orang lain dan orang lain kepada kita untuk tidak mengganggu hartanya, tidak mengambil hartanya, tidak menumpahkan darahnya. Yang harus kita lakukan malah sebaliknya, saling membantu, saling menasihati, saling mengingatkan agar bisa beramal, dan seterusnya. Kemudian pada bagian terakhir hadis ini, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka ada di sisi Allah Ta'ala. Ini memerintahkan kepada kita agar kita itu
hanya menilai dan menghukumi orang dengan apa yang terlihat saja secara zahir. Adapun batin itu hanya Allah yang tahu. Maka Rasul SAW menyebutkan dalam akhir hadis ini, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Dan hisab mereka ada di sisi Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.